Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, sobat semuanya. Ini kita akan bahas bagaimana implementasi implikatur dan peranggapan itu di beberapa ranah, baik di ranah keluarga, kemudian ranah masyarakat, dan juga ranah pendidikan. Bisa juga ada ranah pemerintahan. Jadi sebenarnya dimensi pragmatik itu bisa dilihat dari beberapa konteks. Jadi kalau beberapa kali saya katakan ketika kita berbicara masalah pragmatik, itu merupakan media memahami maksud atau ujaran penutur di balik tuturannya yang melibatkan konteks tuturan. Bisa dipengaruhi oleh faktor penutur dan lawan tuturnya, ada media yang digunakannya, kemudian juga ada sarana tutur yang digunakannya, kemudian ada konteks tuturan yang digunakannya, dan itu juga akan sangat bergantung tujuan tuturannya. Oleh karena itu, teman-teman yang hebat dan luar biasa, memahami pragmatik tidak bisa melepaskan diri dari konteks situasional yang melingkupi sebuah tuturan, baik itu lisan maupun tulis. Nah, kalau kemarin saya katakan bagaimana kita melihat implikatur secara konvensional dan inkonvensional, itu bisa kita lihat pada beberapa dimensi. Mengapa demikian? Sebagai contoh, seorang ibu meminta bantuan kepada anaknya itu dengan kalimat misalnya, Mas Marvan, tolong diambilkan secangkir teh. Nah, Mas Marvan minta tolong ibu diambilkan secangkir teh. Kalimat ini sangat halus. Bisa juga, Van, tolong ambilkan teh. Atau bisa, Marvan, teh satu cangkir. Nah, nada-nada itu akan berbeda dengan apa yang disampaikan. Maksud ujaran yang disampaikan dengan nada standar, nada sedang, kemudian nada tinggi, itu mempengaruhi maksud tuturan dalam implikatur yang disampaikan oleh seorang penutur. Sehingga lawan tutur akan bisa memperanggapkan, mempradugakan. Jadi ketika orang sedang bertutur dengan ceria, itu juga akan memberikan dampak manfaat yang luar biasa. Jadi ketika kita bisa memberikan warna lain dalam kehidupan kita, tentu akan berbeda sinergisitas bagaimana memahami tuturan itu ketika dilibatkan konteks-konteks tuturannya. Nah, disitulah sebenarnya kita akan bisa melihat beberapa dimensi. Ketika aspek-aspek ini bisa dikuatkan, maka disitulah sebenarnya media yang bisa kita gunakan. Nah, ketika kita memanfaatkan dari sebuah tuturan di keluarga, tentu itu akan bisa membuat suasana itu formal dan non formal akan sangat bergantung bagaimana komunikasi antara orang tua dengan anaknya. Nah, sehingga apa, teman-teman yang hebat dan luar biasa, memahami sebuah tuturan di dalam rumah itu akan bisa dilihat dari bapaknya, kedekatan komunikasi dengan anaknya, ibunya dengan anaknya, kakak dengan adiknya, adik dengan kakaknya, saudara dengan saudaranya, mungkin juga dengan kakek neneknya. Semua akan bersinggungan di situ. Nah, sekarang kalau kita lihat bagaimana untuk bisa memahami implikatur yang disampaikan seorang penutur dan lawan tutur ini bisa nyambung. Nah, salah satunya adalah memahami konteks tuturan. Memahami konteks tuturan yang akhirnya nanti bisa kita pahamkan antara penutur lawan tutur itu bisa memahami background knowledge, pengalaman bersama terkait dengan konteks yang sedang didiskusikan, topik yang sedang dibicarakan, tujuan tuturan yang ingin disampaikan. Nah, disitulah sebenarnya seorang penutur itu betul-betul mampu memprediksikan apakah lawan tutur itu paham atau tidak. Kalau lawan tutur kita tidak bisa menangkap tujuan tuturan, maksud tuturan yang kita sampaikan, maka juga tidak akan bisa kita pahami. Aspek tuturan ini nanti akan jadi seperti apa. Nah, sehingga implementasi
implikator dan peranggapan ini sangat luas. Ketika kita lihat di dalam ranah keluarga seperti itu, kemudian di ranah masyarakat bisa juga. Ketika di ranah masyarakat kita ketemu dengan orang lain, lalu kita menyapa lebih dahulu. Pak Romadi selalu mengatakan, jadilah orang yang menyapa lebih dahulu, sehingga kita akan mendapatkan sapaan kembali. Pagi Bude, pagi Pak Le, atau Sampurasun, Rampes. Ini bagian-bagian yang tidak bisa kita misalnya dengan coding kita pakai bahasa Jawa, Sugeng Enjang, selamat pagi, atau good morning. Kita pakai bahasa Inggris selamat pagi, atau bahasa Indonesia selamat pagi. Ini menjadi salah satu bagian-bagian ungkapan yang tentu kita bisa tujukan kepada lawan tutur kita bisa tujukan kepada mitra tutur kita atau partisipan tutur kita, sehingga semua bisa nyambung dan komunikasi ini akan bisa bersinergi bersama ketika kita memanfaatkan event-event pragmatik itu dalam semua lini. Karena di dalam masyarakat itu akan berbeda konteks tuturannya di daerah Solo, di daerah Jogja, di daerah Jawa Timur Surabaya, di daerah Jawa Barat, di daerah Jakarta, DKI, itu berbeda-beda. Karena apa? Memiliki konteks sosial budaya yang berbeda, memiliki konteks ruang dan waktu yang berbeda, memiliki konteks penutur dan lawan tutur serta mitra tutur yang berbeda-beda. Oleh karena itu, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau saya contohkan sarana tutur yang digunakan, saya menggunakan topi ini. Nah, ini orang akan melihat, wow, kita bisa teringat pedagang sapi. Nah, karena rata-rata pedagang sapi topinya seperti ini. Tapi ketika ini saya lepaskan, berbeda lagi. Sehingga apa? Ketika topi ini bisa menjadi sarana media identitas, ini berarti kita bisa memahami konteks tuturan, konteks situasional. Coba teman-teman yang hebat dan luar biasa, lihat sekali-kali waktu ke pasar sapi, seperti pasar sapi Pekonang, Sukoharjo, ada pasar sapi di Kalioso, Bundang Rejo, Karanganyar. Ini mungkin teman-teman akan menemukan topi-topi seperti ini karena apa? Asik. Nah, tapi orang yang melihat dari sisi tidak melihat di pasar sapi, melihatnya di film-film pakai seperti ini. Wah, Pak Romadi kok gayanya gaya koboi. Nah, ini bergantung sudut pandang kita ketika kita melihat konteksnya konteks apa. Nah, teman-temanku yang badan luar biasa, itu kalau kita lihat di ranah masyarakat. Sekarang kalau kita lihat implikator dan peranggapan yang terjadi di ranah sekolah, di ranah pendidikan. Seorang dosen ketika memberikan perkuliahan, lalu dia mahasiswanya masuk terlambat, dia mengatakan, mohon maaf Pak, saya terlambat. Kemudian yang datang adalah si Mas Hirman. Mas Hirman baru datang, lalu Pak Romadi mohon maaf saya terlambat. Nah ini, oh iya saya maafkan. Baiklah, nah, ketika Mas Hirman masuk, silahkan duduk. Setelah Mas Hirman duduk, lalu Pak Romadi mengatakan, baiklah teman-temanku yang hebat dan luar biasa, karena Mas Hirman sudah duduk, mari kita akhiri pertemuan kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mas Hirman bingung, loh kok nanya di situ. Kita akhiri karena Mas Hirman sudah duduk. Nah, baiklah teman-temanku yang hebat dan luar biasa, mahasiswa yang keren dan luar biasa, kita memasuki tahap kedua dari pembelajaran yang sedang kita laksanakan. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu bagian penting konteks tuturan yang tentu saja bisa kita manfaatkan dalam perkuliahan, dalam pendidikan, terjadi juga di ranah pendidikan di dasar, di TK, SD, SMP, maupun SMA atau SMK. Dan itu semua bisa kita lihat dari berbagai sudut pandang konteks tuturan yang nantinya akan memberikan nilai kebermanfaatan yang berbeda. Teman-teman yang badan luar biasa, terjadi juga di ranah pemerintahan, baik di pemerintahan desa, kecamatan, kemudian kabupaten, kota, provinsi, bahkan di pemerintahan pusat. Nah, ini semua merupakan teknik dan strategi tutur komunikasi untuk memahami maksud dan tuturan seseorang. Kita harus memahami siapa penuturnya, siapa lawan tuturnya, siapa partisipan tuturnya, apa tujuan tuturannya, apa media sarana yang digunakan dalam tuturan itu,
lalu konteks tuturannya. Nah, disitulah pemahaman kita mengenai implikatur dan peranggapan bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentu saja dengan memahami implikatur dan peranggapan, kita akan bisa melihat dari berbagai aspek konteks situasinya. Seperti yang sedang saya tunjukkan pada teman-teman, lingkungan konteks yang sedang saya gunakan untuk menyampaikan materi ini, konteksnya berada di desa. Ada suara ayam berkokok, ada suara burung yang berkicau. Ini merupakan konteks situasional. Nah, yang disinilah letak bagaimana kita bisa memanfaatkan konteks situasi, konteks tuturan untuk bisa menemukan aspek-aspek yang tentu akan bisa kita pahami dari tuturan tersebut. Terima kasih, semoga kalian senantiasa sehat, sukses dalam keadaan tidak kurang suatu apa. Salam sungkem Pak Romadi untuk keluarga di rumah. Semoga semua tetap sehat, semangat untuk menghasilkan karya-karya yang hebat dan luar biasa. Salam hebat dan luar biasa untuk kita semua, sehingga nanti akan bisa berdampak dan itu menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, dan akhirnya kita akan bisa memberikan warna yang berbeda dalam kehidupan kita. Salam sehat dan sukses luar biasa bersama Pak Romadi, Ratu Lisa. Semoga kita senantiasa tidak pernah tertinggal untuk berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca, agar kita senantiasa selalu menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang menyinari bumi panjang hari, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Salam sehat dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita tadi belajar tentang pragmatik bahasa Jawa oleh pakar kita yang luar biasa, Dr. Muhammad Romadi M. Hung, selanjutnya kita akan belajar bersama tentang kajian pragmatik bahasa Jawa, khususnya adalah unen-unen dalam bahasa Jawa, di mana sebagai materi penguat karakter siswa. Selanjutnya, fenomena sekarang ini, unen-unen dalam bahasa Jawa, bisa kita temukan di media sosial. Di sini saya mengambil sampelnya adalah media sosial Facebook dan Instagram. Kenapa unen-unen ini bisa sebagai materi penguat karakter siswa? Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam unen-unen bahasa Jawa itu mengandung makna luhur atau nilai-nilai luhur, sehingga diyakini bisa sebagai penguat karakter siswa. Nah, unen-unen ini nantinya akan disampaikan dalam pembelajaran di kelas seperti itu. Nah, kaitannya dengan kajian pragmatik adalah ketika unen-unen bahasa Jawa ini disampaikan di dalam kelas, maka akan ada kajian tentang implikatur konvensional, yaitu makna yang terkandung langsung dari unen-unen tersebut. Selanjutnya kita akan mengkaji tentang peranggapan, di mana peranggapan itu adalah penutur atau guru yang menganggap bahwa mitra tutur atau siswa itu dapat memahami makna unen-unen bahasa Jawa sebagai materi penguat karakter siswa. Nah, kita mengambil beberapa sampel dari unen-unen itu. Yang pertama adalah Ojo Adikang Adikung Adiguna. Ini ditemukan di media sosial Facebook. Dari unen-unen ini kita dapat mengambil implikatornya adalah agar manusia itu tidak bersifat sombong dan tidak meremehkan orang lain, dimana ketika unen-unen itu kita sampaikan di dalam kelas, maka akan ada peranggapan, yaitu dengan menyampaikan unen-unen tersebut secara langsung di kelas, maka penutur atau guru itu sendiri berharap bahwa siswa akan meneladani sikap tersebut. Dengan demikian bisa menjadi materi untuk memperkuat karakter siswa itu sendiri. Selanjutnya ada unen-unen alon-alon waton kelakon. Nah, ini juga ditemukan di media sosial Facebook. Nah, implikaturnya atau makna langsung dari unen-unen ini adalah mengandung nasihat, yaitu untuk melakukan suatu kegiatan itu dengan hati-hati, dengan teliti. Nah, peranggapannya yaitu si penutur itu berharap bahwa dengan siswa meneladani makna yang ada dalam unen-unen
tersebut adalah siswa menjadi lebih bijaksana dalam bersikap. Nah, ini sangat menguntungkan dari siswa itu sendiri. Lalu ada unen-unen 3. Nah, ini unen-unen ini cukup terkenal ya, baik di media sosial atau sering kita dengarkan secara langsung ya, ramalan Joyoboyo itu ya yang terkenal. Zaman edan yen ora keduman, isih bejo sing eling lan waspada. Nah, makna dari unen-unen ini atau implikator konvensionalnya adalah manusia itu seharusnya bertingkah laku sesuai dengan aturan yang ada dan jangan lupa untuk tetap waspada. Nah, peranggapannya, penutur menginginkan siswa untuk dapat mengendalikan diri dengan cara apa? Mematuhi aturan-aturan yang ada sehingga akan tercipta suasana tentram dan damai. Sebagaimana kita ketahui bahwa banyak terjadi kasus tindak kekerasan seperti tawuran antar pelajar dan sebagainya. Nah, maka unen-unen ini sangat berguna sekali. Selanjutnya ada unen-unen mangan orang mangan sing penting kumpul. Nah, ini ditemukan di Facebook juga. Sebelumnya unen-unen ini banyak disalahartikan, lebih identik dengan sikap malas, bermalas-malasan atau santai. Nah, ketika makna ini tidak tersampaikan dengan benar kepada pengguna atau kepada siswa itu sendiri, maka dampaknya akan buruk. Maka diperlukan dari penjelasan oleh penutur atau guru itu sendiri di kelas. Apa sih sebenarnya makna dari unen-unen ini? Nah, implikatornya dan makna dari mangan orang mangan sependek kumpul itu sebenarnya lebih kepada budaya gotong royong dan tolong menolong, toleransi seperti itu. Tapi karena makna yang tidak tersampaikan secara utuh tadi, maka terjadi miskomunikasi di sini. Peranggapannya, dengan adanya budaya ini maka akan tercipta semangat persatuan dan kesatuan antar siswa, sehingga ini akan membentuk karakter, yaitu nasionalisme atau cinta tanah air, di mana karakter cinta tanah air ini masuk dalam salah satu 18 pendidikan karakter yang disampaikan oleh Kemendikbud, seperti itu. Lalu yang kelima adalah ada becik ketite olok ketara. Ini ditemukan di Instagram ya, media sosialnya. Implikatornya adalah segala perbuatan baik itu buruk maupun baik itu pasti akan mendapatkan balasan atau imbalannya. Nah, peranggapannya di sini adalah agar siswa itu berbuatnya yang baik-baik saja sehingga terbangun karakter jujur. Nah, ini yang sangat diperlukan karena di masa ini mencari orang yang pintar itu gampang, tetapi yang berbudi pekerti luhur, yang salah satunya jujur, itu yang sulit. Nah, kita harus menghasilkan output, apalagi di sekolah menengah kejuruan yang nantinya akan dimasukkan ke dunia industri. Unsur jujur itulah yang paling penting. Lalu ada unen-unen ngarsa sung tulodo ing madya mangan karsa tuturi handaya. Ini bukan cukup ya, tetapi sangat populer baik di media sosial ataupun di unen-unen yang disampaikan secara lisan. Nah, implikatornya atau makna konvensionalnya itu sudah banyak yang mengerti bahwa di depan itu harus memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang itu memberikan kekuatan. Ini sangat penting, nasihat ini sangat penting sekali bagi para pemimpin-pemimpin, terutama generasi muda yang notabene kelak juga menjadi seorang pemimpin. Maka harus mengedepankan sikap engarso sung tulodo ing mantiman kuto dan tuturi handayani itu sendiri. Maka ini sangat bagus sekali disampaikan kepada siswa. Lalu yang ketujuh adalah jer basuki mawopeyo. Nah, implikator dari unen-unen ini adalah semua keinginan atau cita-cita itu bisa terwujud tidak lepas dari biaya.
biaya yang dimaksudkan di sini itu tidak hanya terbatas pada materi saja, tetapi lebih kepada batin dan lahirnya. Kalau lahirnya itu jelas itu diusahakan dengan bersungguh-sungguh. Kalau dari usaha batinnya ya kita sebagai manusia yang percaya adanya Tuhan, maka di situ kita diwajibkan untuk berdoa supaya usaha yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah, oleh Tuhan, seperti itu. Nah, peranggapannya maka diharapkan siswa setelah memahami makna ini, selain dia berusaha keras, maka dia juga harus berdoa, jangan sampai lupa. Itu merupakan nilai karakter utama dari 18 karakter yang disampaikan oleh Kemendikbud. Nomor urutan 1 itu adalah religius. Nah, maka sikap-sikap religi seperti berdoa dan sering beribadah, nah itu sangat dianjurkan sekali. Lalu yang ke-8 adalah ada unen-unen ngunduh wayang Pak Arti. Di sini dimaksudkan adalah seseorang itu akan memetik hasil dari perbuatannya sendiri, baik itu perbuatan buruk maupun perbuatan yang baik. Nah, implikatornya adalah dengan siswa memahami makna dari unen-unen ini adalah siswa itu akan berusaha untuk berbuat dalam garis kebaikan. Nah, apa supaya dia juga mendapatkan balasan yang baik pula. Nah, itulah yang harus disampaikan, didengungkan kepada siswa, seperti itu. Nah, ini tadi adalah unen-unen yang kita ambil dari media sosial, kita sampaikan maknanya secara menyeluruh sehingga siswa dapat memahami dan mengaplikasikannya sehingga bisa sebagai materi penguat untuk pendidikan karakter siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.